Adele, aku umurnya 26 tahun. Kesibukannya sekarang jadi entrepreneur, kebanyakan di industri-industri yang memang mayoritas laki-laki, seperti peternakan, konstruksi. Terus juga kebetulan kuliah lagi ambil S2 di UI, ambil jurusan manajemen proyek. Kalau kebetulan ini lumayan nomaden ya, mungkin sebenarnya 3 hari di Kebumen, tapi yang 4 hari biasanya kita ke luar kota karena proyeknya kebanyakan di luar kota, jadi mungkin Jakarta, ke Semarang. Kalau aku jujur aja karena home base-nya Kebumen ya, jadi nggak pernah yang bersinggungan secara langsung, tapi kalau di berita dan news sekarang paling banyak kan Pak Anies tuh waktu jadi gubernur Jakarta. Itu kan karena jadi gubernur Jakarta semua mungkin kebijakan-kebijakannya terdengar sampai Kebumen di sini. Yang menurut aku paling aku suka adalah Pak Anies itu sepertinya sosok yang memang sangat pro pemuda ya. Banyak sekali kolaborator-kolaborator, terus aku juga pernah denger yang dia pernah ada kolaborator sama Shopee, terus juga mereka sangat, kalau aku dengar juga sangat pro ibu hamil dan juga anak-anak. Menurut aku itu kadang adalah hal yang suka tersingkirkan ya di dalam pengambilan keputusan atau kebijakan di dalam pemerintahan itu. Jadi aku sih lebih seneng lihatnya tuh kayak transportasi misalnya, itu kan di Jakarta lumayan ya, banyak sekali perubahan, banyak sekali improvement. Terus juga kalau misalnya kita sekarang lihat, banyak juga tuh di Jakarta banyak banget kayak taman-taman yang menurut aku tuh jadi ramah pemuda kan, kayak kita bisa nongkrong, terus bisa saling tukar gagasan, ide. Banyak juga mungkin sekarang menurut aku pemerintah Jakarta lumayan kreatif karena dia menggunakan space itu untuk ada iklan-iklan juga kan. Itu juga bisa menjadi tambahan pendapatan, menurut aku oke juga sih, itu berkolaborasi sama UMKM gitu. Kalau untuk disabilitas, kebetulan kan kita dari perusahaan punya foundation, namanya Terada Foundation. Terada Foundation ini membidangi beberapa pilar ya, ada pilar yang sosial. Kita kalau sosial biasanya fokusnya memang untuk penguatan disabilitas, ada juga kewirausahaan dan pendidikan. Kalau pendidikan memang kita memberikan beasiswa untuk siswa-siswa di Kebumen dari SMA sampai kuliah gitu. Dan kebetulan kan lama tinggal di Belanda ya, 4 tahun. Di situ menurut aku transportnya udah bagus banget. Dan aku sebenarnya pulang ke Jakarta, kalau ke Jakarta tuh seneng juga karena udah banyak banget kan sekarang transportasi yang menurut aku mendukung lah untuk mengurangi macetnya Jakarta dan lebih simpel aja kalau mau kemana-mana gitu. Kalau menurut aku yang pertama sih pasti harus ada perubahan yang signifikan ya, karena kan kita udah merdeka cukup lama, tapi kadang kita ngerasa kok gini-gini aja gitu. Dan menurut aku politik ini kan sebenarnya adalah bidang yang orang tuh masih menasosiasikan dengan laki-laki ya, karena politik dianggapnya kotor, mungkin terlalu maskulin. Dan menurut aku pengennya ada pemerintah yang memang sangat pro terhadap perempuan dan anak, karena kita tidak bisa memungkiri, karena sebenarnya ya porsi perempuan itu kan kita juga harus didengar ya, apalagi anak juga. Dari mungkin segi transportasi yang harus sangat ramah terhadap ibu dan anak, kita juga sering sekali mendengar kalau misalnya di transportasi perempuan sering sekali terjadi sexual harassment. Dan menurut aku itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan lagi terhadap pemerintah selanjutnya. Dan jangan juga melupakan pemuda, walaupun kadang kita suka dibilang kayak terlalu idealis atau terlalu banyak yang mau. Tapi dengan menurut aku kalau pemerintah mendengarkan ide-ide pemuda, disitulah kita bisa berinovasi untuk menjadi negara yang lebih maju lagi. Menurut aku tuh sebenarnya tergantung dari pemerintahnya ya, makanya aku sangat pro kalau misalnya ada pemerintah yang sangat mendengarkan pemuda. Karena kadang tuh pemuda kalau misalnya lagi butuh suka dicari-cari. Kalau misalnya kita menginisiasi kadang nggak bisa, nggak relate gitu. Giliran kita udah sukses diklaim, kadang kan kayak gitu ya. Tapi menurut aku ya kita sebagai pemuda nggak boleh apatis juga, karena semakin banyak pemuda yang bersuara, pasti akan semakin didengar. Mungkin kalau yang cuma 1-2 orang pemuda
akan lebih gampang diremehkan kasarannya. Tapi kalau misalnya kita pemuda bersatu, pasti menurut aku ini udah saatnya sih pemuda untuk didengarkan ya. Apalagi sekarang katanya Indonesia bonus demografi, berarti kan lebih banyak lagi pemudanya, dan ya kita perspektifnya harus lebih didengerin lagi. Sudah untuk saat ini, kalau aku sih setuju dengan agen perubahan ya, sudah Wiswayahe katanya kan, Wiswayahe untuk berubah, karena menurut aku sosok Pak Anies Baswedan juga sosok yang sangat dekat ya, karena kebetulan kita satu alma mater di FEB UGM juga, jadi beliau juga pernah ngisi beberapa acara. Saya sangat mengagumi perspektif beliau untuk selalu inklusivitasnya, disabilitas, ibu hamil, dan anak, itu menurut saya suatu hal yang sangat perlu diapresiasi. Menurut aku iya ya, karena mungkin kalau yang lain saya belum pernah mendengarkan ya secara langsung, cuman karena waktu itu Pak Anies pernah ke UGM, pernah bercerita tentang sudut pandangnya, tentang kenapa ada pedestrian, karena kita pengennya being equal dan inklusif. Itu menurut aku suatu filosofis yang sangat luar biasa sih. Nggak semua orang bisa berpikir seperti itu gitu sih. Semoga dengan segala rintangan yang terjadi saat ini, saya juga tahu anginnya pasti sangat luar biasa hebatnya, Pak Anies tetap bisa stand strong dan tetap pada pendiriannya dan selalu pro kepada pemuda, ibu, anak, dan juga kaum-kaum disabilitas.